Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bersama Mas Bimo lagi di sini. Seri kali ini adalah mengenai kelas autofagi. Ini adalah kelas paling favorit khususnya buat saya pribadi. Kenapa? Karena pada kelas ini saya pun menjalani sebagaimana halnya yang diberikan pada peserta. Abaikan jaket di belakang dan makanan di belakang. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa itu kelas autofagi? Jadi tujuannya adalah melakukan perbaikan pada diabetes gitu ya, ditandai dengan HbA1c-nya kembali normal, kemudian mengalami perbaikan pada berbagai macam sindrom metabolik, kemudian melakukan perbaikan pada ginjal dan banyak hal lagi. Dan dengan makan normal, bisa ulangi, dengan makan normal. Jadi makan normal adalah sebagaimana orang Indonesia pada umumnya ya, tidak menjalani diet apapun, tidak menjalani diet apapun. Tapi sekali lagi pengetahuan pada kelas otopagi ini tidak untuk diperbandingkan dengan yang lain. Jadi materi yang disajarkan kelas otopagi bukan untuk diperbandingkan dengan kelas misalnya dengan keto gitu kan, ketogenik atau mungkin carnivore diet atau diet cindera motor, diet paleo dan sebagainya. Bukan untuk diperbandingkan karena masing-masing itu punya punya maksud kenapa dibuat seperti itu. Punya pemahaman kenapa dietnya begitu, ya kan? Seperti misalnya contoh, konversi glukosa dari protein, karbohidrat, dan lemak ini kan berbeda-beda. Karbohidrat dikonversi menjadi 100% glukosa, lemak menjadi 10% glukosa, dan protein menjadi 56% glukosa. Jadi artinya kalau misalnya glukosa sebagai karbohidrat sebagai penyumbang terbesar, ya udah diputus saja rantai dari glukosa, rantai dari karbo beserta dengan semua turunannya gitu ya. Maka kita dapat penurunan gula darah yang cepat. Iya memang betul. Tapi masing-masing ini punya maksud kenapa dibikin begitu. Jadi kita harus pelajari sampai detail. Lalu kita mengukur diri, mengukur diri. Apa yang kita mesti ukur? Yang pertama adalah finansial. Finansial ketika menjalani sebuah diet, pada jenisnya apapun, pada apapun jenisnya, ukur. Misalnya kita menjalani diet yang makannya hanya daging, telur, daging, telur, daging, telur, katakanlah begitu ya. Daging sapi, daging ayam, ikan, kemudian telur, mungkin ada tambahan alpukat dan sebagainya. Ukur kemampuan kita dalam menjalani itu terus-menerus. Mampu tidak bertahan seumur hidup. Kok seumur hidup? Loh iya, jangan lupa diet itu jalannya seumur hidup. Nah, makanya tanya sama diri sendiri, mampu nggak melakukan seperti itu? Dananya cukup nggak? Dompetnya tebel nggak? Kalau iya, monggo silakan jalan. Kemudian pilihan kedua adalah, oke, saya nggak pengen seumur hidup, Mas. Berarti saya menjadikan perubahan pola makan ini sebagai terapeutik atau penyembuhan. Atau strategi untuk sembuh dulu dari sebuah masalah kesehatan. Oke, itu baik, itu bagus. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau sebuah pola makan dijadikan sebagai strategi untuk penyembuhan, maka harus ditanyakan pada foundernya, bagaimana exit strateginya kalau gue mau balik lagi ke pola makan lama? Maka rata-rata menjawab, tidak boleh. Nah, begitu kan? Kalau balik lagi, ya Bapak akan mendapatkan semua masalah dan sebagainya. Oh, berarti artinya Anda akan masuk pada poin yang pertama, akan menjalani pola makan itu seumur hidup, sampai mati, maksudnya begitu ya, seumur hidup. Dan dengan konsekuensi finansial yang harus ditanggung, baik pada diri kita sendiri, mungkin keluarga kita, mungkin orang tua, atau mungkin anak istri, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau sanggup, tangguh, jalani. Yang penting pahami betul berbagai macam aspek yang ada pada jenis itu. Jika Anda tidak makan karbo sama sekali, atau jika Anda tidak makan sayur sama sekali, jika Anda tidak makan bumbu-bumbuan sama sekali, pahami betul. Pahami betul apa konsekuensi logis yang bakal timbul selain dari penurunan gula darah. Kan pasti namanya karbo dikat. Ya kan ibarat kata begini, bisa saya tunjukkan sebuah keajaiban tentang haus. Oh, haus ada keajaibannya. Gimana caranya? Jangan minum. Loh, kok jangan minum? Loh iya, kalau nggak minum kan sampean haus. Lah itu bukan keajaiban. Loh ya memang begitu. Makanya pada semua yang dipotong pada sebuah aspeknya itu, ya dia akan mengalami konsekuensi. Ada satu yang turun, ada satu yang naik. Gitu kan? Maka siapkah kita dengan penaikan dan penurunan itu dan menjaganya seumur hidup kita sampai kita mendapatkan keseimbangan metabolisme yang baru. Karena begini, metabolisme hasil uji lab pada mereka yang menjalani ketofastosis atau ketogenik atau mungkin carnivore diet jelas
bisa tidak sama dengan pemakan omnivora, segala, pemakan segala, gitu ya, pemakan segala. Contoh. Pada ketofastosis itu gula darahnya dibikin rendah. Omnivora diet juga pasti rendah. Nggak harus begitu, ya karena dia nggak makan karbo. Maka gula darah ditekan. Ya kan, tidak ada aspek yang masuk dari situ. Apalagi kalau diet karnivora, dia tidak makan sayuran, yang mana ada macan makan sayuran atau macan makan nasi goreng gitu kan. Nah, kemudian dia tidak makan bumbu-bumbuan, sebisa mungkin raw food. Jadi kalaupun beli sate, satenya dicuci. Kalaupun beli sate kambing, sate ayam, satenya dicuci. Saya suatu saat pernah ada peserta yang datang ke kantor, kemudian bercerita sebelahan antara satu ibu-ibu sudah sepuh, satu bapak sudah sepuh. Bapak-bapak ini menjalani sebuah diet yang kalau dia beli sate ayam ke sate kambing itu dicuci satenya, bumbunya dibuang karena nggak boleh ada bumbu kan, ada kecap, ada kacang dan sebagainya, itu nggak boleh. Terus kata ibu yang di sebelahnya, Pak, hidupnya kok susah sekali ya, makan sate tinggal dimakan aja. Iya. Dan memang seperti itu mestinya, tapi itu pilihan. Nah, maka saya sering bilang pada siapapun teman-teman yang belajar di sini, setiap pola diet itu pasti aneh. Setiap pola diet itu pasti aneh. Tidak ada pola diet tidak aneh. Contoh, orang menjalani diet karnivor, tidak makan karbo, tidak makan sayur, tidak makan bumbu-bumbuan. Aneh. Kenapa? Negeri kita negeri agraris. Ya kan, negeri kita negeri agraris. Negeri yang penuh dengan nasi, tumbuhan, beras. Gitu. Kok nggak dimakan? Gitu. Kasihan petani. Nah, ini hanya cocok logi. Tapi konteksnya mudah-mudahan paham. Kemudian ketika seorang menjalani diet keto, katakanlah gitu ya, atau mungkin hanya makan daging seperti carnivore diet, itu kan kebiasaan orang di hutan pada zaman dulu, kita harus berburu. Sekarang kita tinggal di perkotaan. Gitu. Ini pun bisa juga masuk sebagai paradoks yang begitu. Tapi tentu masing-masing intinya adalah dia punya dasar kenapa dietnya dibuat seperti itu. Dia punya dasar. Maka kita harus pelajari, kita harus ketahui secara detail, kita harus ketahui secara pasti. Dan yang paling utama, ini yang paling utama, dicatat, dikasih garis besar di stabilo. Foundernya harus menjalani pola makannya. Catat itu. Foundernya harus menjalani pola makannya. Foundernya harus menjalani latihannya. Harus bisa menunjukkan secara body dia tidak kena sindrom metabolik, perutnya tidak buncit, perlingkar pinggangnya harus kurang dari 90, ya kan? Kemudian dia harus tunjukkan bahwa HbA1c dia normal, dia tidak diabetes, gula darah puasa dia 2 digit. Kemudian dia harus tunjukkan nilai HDL-nya di atas 40 atau minimal 40, ya kan? Dia harus tunjukkan misalnya LDL-nya kurang dari 100, dia harus tunjukkan. Kemudian dia harus tunjukkan bahwa dia tidak sedang minum obat. Dia harus tunjukkan ada banyak hal itu yang konturnya harus tunjukkan bahwa dia menjalani. Kenapa ini penting? Karena begini, seorang bisa saja mengajari orang lain. Di era sosial media gampang sekali Anda masuk ke TikTok, Anda masuk ke YouTube, Vimeo, atau semua sosial media di Twitter atau Facebook, Anda bisa dapat informasi kesehatan banyak sekali. Dan pada momentum itu Anda bisa jadi seorang guru. Dan sangat mudahnya. Dengan cara share-share video, tulisan gitu kan. Bahwa ini penting, ini bagus, bahwa konversi konversi karbohidrat menjadi glukosa itu adalah 100%, konversi protein menjadi glukosa itu 56%, konversi lemak itu pengetahuan umum yang ada. Bahwa kalau Anda mau ukur, maka siapkan alat ukur gulanya setelah makan, sebelum makan, setelah makan, setelah bangun tidur, sebelum tidur, malam hari, dan seterusnya. Itu bisa semua teori-teori ini gampang kan. Itu tinggal dibikin saja dan suruh orang untuk mempraktekkan, itu gampang kan. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah pada mereka yang punya konsep, punya terobosan, punya metode, pastikan dia adalah orang pertama yang menjalani, dan pastikan dia adalah orang pertama yang mampu menunjukkan kepada pesertanya bahwa setelah gue menjalani pola napas atau pola makan ciptaan gue ini, lihat badan gue bertenaga. Misalnya gitu kan. Lihat perut saya langsing. Wah, perut saya ini slim seperti ini remaja. Lihat, saya mampu push up 40 kali. Karena push up 40 kali ini standar kardionya bagus. Ya.
Atau mungkin apa? Lihat, ini HbA1c saya. Lihat, ini LDL saya. Lihat, ini triglycerida saya. Lihat, ini kreatinin saya. Oh, ketika saya menjalani pola ini untuk diri saya, ini loh hasil labnya, kreatinin saya baik. Ini loh hasil lab setahun. Ini perbandingan dari tahun lalu dengan tahun sekarang. Lalu terjadi progres perbaikan. Dan saya sehat. Kenapa? Ini loh, saya slim. Saya tidak buncit perutnya. Saya tidak gemuk. Misalnya saya tidak obesitas. Seperti itu. Jadi pastikan itu terjadi pada diri Anda dulu. Kenapa? Itu tidak boleh terjadi pada orang lain dulu. Tidak boleh. Harus terjadi pada diri Anda sendiri sebagai foundernya. Lalu harus Anda tunjukkan. Ini hasil uji lab saya. Kenapa? Kalau misalnya tidak melakukan, Anda tidak menjalani apa yang Anda ucapkan sendiri, Anda tidak menjalani apa yang Anda ajarkan pada orang, maka jawaban macam apa yang bisa diharapkan dari orang yang tidak menjalani? Iya kan? Misalnya begini, di bawah laut itu kayak apa sih? Oh gini mas, kalau turun tuh tekanannya 1 atmosfer, nanti turun lagi menjadi 2, 3, 4, 5 atmosfer akan terjadi tekanan begini dan begitu. Teorinya iya betul begitu. Coba dia punya video atau foto bahwa dia sedang nyelam turun ke bawah. Gitu. Jadi memang kita pasti punya niat baik untuk nolong orang, pasti. Itu punya niat baik, pasti. Karena semua dari kita tuh saya yakin orang-orang baik semua. Dan kita pasti bilang bahwa kan saya tidak mesti harus harus begitu mas. Ini kan saya ingin membantu orang banyak. Ya betul. Niat baik harus dengan cara yang baik dan pastikan bahwa kita adalah orang yang pertama. Anda adalah orang yang pertama yang melakukan teknik ini. Contoh, saya ambil contoh ya. Saya akan putar video, saya akan share screen. Hmm, ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini saya ceritanya adalah melakukan uji lab di Laboratorium Pramita di Ragunan, tanggal 23 Desember yang lalu. Jadi saya uji terakhir di Prodia waktu itu tahun 2021, bulan Januari. Kemudian saya uji lab lagi tahunan gitu ya, setiap setahun sekali. Kebetulan di Desember tanggal 23 kemarin. Nah ceritanya, teman-teman ini masih pada, teman-teman di kelas otopagi ini masih banyak yang bertanya, apakah efektif dengan uji lab mengenai teknik pola makan yang diajarkan di situ. Nah, maka saya kan buat summary-nya, hasil uji labnya dan sebelum pengukurannya. Jadi saya menggunakan alat ukur namanya Family DR, alat ukur rumahan Anda bisa beli dari online shop mana saja. Hasil glukosa puasa saya adalah 89 menurut Family DR. Ini belum belum diperbandingkan dengan hasil lab ya. Ini menurut Family DR yang belum diperbandingkan dengan hasil lab. Ya. Kemudian saya disuruh melakukan tes glukosa PP. Tes glukosa PP yang diberikan oleh lab Pramita Ragunan ini adalah saya dikasih nasi kotak. Di dalamnya adalah nasi liwet, masih panas ngebul, masih panas ngebul. Ada ayam goreng porsi jumbo, ada tempe bacem, ada sambal goreng, lalap timun, dan nasi liwetnya sendiri. Jadi satu kotak itu isinya komplit. Nah, mantap sekali kan? Mantap. Dan ini harus dihabiskan. Kenapa? Untuk menguji glukosa 2 jam PP. Ya di sana kayak gitu. Ya udah saya ikuti aja. Kemudian saya masuk ke ruangan tunggu di lantai 2. Kemudian saya makan. Jadi saya makan, ayam gorengnya saya habiskan duluan. Kenapa begitu? Ayam goreng gede sekali nih, tapi saya lupa untuk memfoto atau memvideokan. Cuma ada tulangnya itu. Udah saya makan. Jadi di dalam teori kelas autofagi, khususnya pada subbahasan yang disebut dengan pola makan alamiah, ada konsep yang disebut sebagai food sequence. Food sequence. Food sequence ini adalah jika ada menu di depan kita, jika ada menu di depan kita yang berisi ada daging, ada sayur, ada karbo, misalnya karbo dalam nasi atau kentang gitu ya, maka daging selalu dimakan duluan, setelah itu sayur atau boleh daging plus sayur, baru setelah itu kasih jeda 1 menit dan kemudian nasi ke karbo. Nah seperti itu. Jadi yang terjadi di sini adalah saya makan dulu ayamnya,
lalapannya, sambelnya, dan tempe bacem serta nasi belum. Karena ini kan masih masih protein gitu kan, protein nabati. Tapi kan saya makan protein hewani. Kemudian di sini ada sayuran, di sini ada sambel. Ini belum saya makan, belum saya makan. Kenapa? Karena di dalam food sequence urutannya adalah daging dimakan duluan. Dan baru setelah itu sayur. Yang boleh nggak saya makan tempenya bacem sama sayur? Boleh. Karena dia masuk sebagai bagian dari protein. Setelah habis sayuran dicocol dengan sambal dan serundeng, baru kemudian tahap terakhir adalah saya akan makan nasi liwet dan tempe bacem. Saya makan nasi liwet dan tempe bacemnya. Kayak tempe bacemnya dicocol dulu dengan sambal dan serundeng yang bekas ayam tadi, ya kan? Dimakan. Lalu nasi liwet yang masih ngebul-ngebul itu juga dimakan. Hasilnya adalah ludes. Hasilnya ludes. Jadi saya makan ayam goreng porsi jumbo, lalapan timun, sambal, tempe bacem, dan nasi liwet. Nasi liwet. Jadi glukosa saya harusnya tinggi. Kenapa? Karena saya makan segala. Kemudian saya ukur ulang glukosa postprandial atau glukosa 2 jam setelah makan. Kita lihat hasilnya 106. Jadi dengan makan sebanyak tadi, awalnya kan 89 tadi kan, jadi 106. Karena saya menjalani food sequence. Jadi sekali lagi, food sequence itu adalah pola makan yang melihat apa menu yang tersaji di atas piring. Jika dia ada protein, sayuran, dan karbo, maka makan dulu proteinnya, sayurnya, atau protein dan sayur, kasih jeda 1 menit, baru kemudian baru makan karbonya. Jadi karbo selalu dimakan paling terakhir. Dan itu ini akan memberikan kita manfaat dari sisi penurunan glukosa postprandial 30 sampai 60%. Tinggi sekali, ya kan? Luar biasa. Yang biasa misalnya 300-an bisa menjadi 120. Oke, ini hasil alat gula rumahan, bukan laboratorium. Nanti kita banding nggak? Kemudian saya masuk ruang tunggu, kemudian saya diambil darahnya. Setelah itu saya menunggu hasil uji lab dari Pramita. Nanti data-datanya akan saya perbandingkan. Perbandingkan antara alat ukur gula rumahan dengan hasil uji lab. Deviasinya berapa persen? Oke, kemudian saya dapat hasil uji labnya. Lalu kita lihat. Nah, di sini ya. Hasilnya, glukosa puasanya 93 mg per desiliter. Tadi 89. 80, iya betul. Ini 93. Ya, not bad lah. Family DR cukup bagus, gitu kan? Kemudian tadi glukosa 2 jam PP menggunakan Family DR itu 106. Hasil labnya adalah 109. Ya, not bad. Nah, jadi penerapan pola makan food sequence yang diajarkan di kelas autophagy ini terbukti mampu menurunkan glukosa postprandial. Kita lihat perbandingannya tadi. Ukur glukosa 89, hasil labnya 93. Glukosa 2 jam PP-nya 106, glukosa 2 jam PP-nya 109. Jadi family DR menurut saya bagus lah ya untuk melihat korelasinya dengan apa namanya dengan hasil lab, dengan hasil lab. Indikator, indikator. Apakah hanya perubahan itu saja yang didapat dari kelas autofagi? Tentu tidak. Tentu tidak. Kita lihat hasil pemeriksaan ginjal. Di sini kelihatan. Waktu tahun 2011, 2021, sorry, 2021 di Prodia ini, kreatinin saya 1,1, EGFR saya 83. Lalu 2022 di lab Pramita, kreatinin saya 1,01. EGFR-nya naik menjadi 91. Untuk orang dewasa, EGFR itu yang dianggap normal adalah di atas 90. Di atas 90. Nah, kita lihat sini ya. Jadi untuk EGFR normal ya pada ginjal itu mesti di atas atau sama dengan 90. Jika di bawah itu stage 2 jika antara 60 sampai 89. Jika lebih lagi lebih berbahaya lagi.
jika gagal ginjal apabila EGFR-nya kurang dari 15. Nah, jadi di sini lihat nih, tahun 2021 saya 83, ya kan? Kemudian 2022 naik jadi 91 normal. Artinya apa? Latihan pada kelas autofagi ini terbukti tidak membebani ginjal. Jadi tekniknya tidak membebani ginjal. Karena dalam kelas autofagi ini ada satu set pola makan, kemudian ada intermittent fastingnya, ada olah napasnya, ada olahraganya, ada gerakannya, seperti itu. Kemudian ada latihan S-nya juga. Nah, seperti detailnya nanti ada. Nah, kelas autofagi terbagi menjadi dua, yakni kelas autofagi basic dan kelas autofagi lanjutan. Orang yang masuk kelas autofagi lanjutan harus ikut dulu kelas autofagi basic, yang nanti akan dibuka tanggal 8 Januari 2023 mendatang. Ya, kita lihat apa lagi ya, apa lagi perubahan. Jadi ini sudah terbukti tidak membebani ginjal, malah memperbaiki. Kita lihat pemeriksaan liver, nah, apakah overtraining atau tidak. Nah, kelihatan di sini, ya kan? SGOT, SGPT-nya, ini saya geser dikit ya. Nah, ya. SGOT, SGPT-nya rendah sekali, 17 dan 18. Ya kan? Rendah sekali. Artinya apa? Ya bagus. Ya kan? Bagus. Bahwa ini latihannya tidak membebani liver. Kalau tidak membebani liver, tidak membebani liver, berarti juga tidak membebani pankreas. Kan nanti ada korelasinya. Oke. Artinya bila kadar SGPT tinggi, kan sendiri pertanyaan. Jika tinggi, kita harus waspada. Berarti ada kemungkinan buku tertentu, misalnya hepatitis. Maka jika rendah seperti tadi, hepatitisnya saya pasti negatif. Bisa juga karena terpapar obat atau zat racun. Ada obat yang bisa merusak liver, gitu. Sehingga masalah aliran darah dari liver menurun. Penyebab lainnya bisa jadi karena autoimun, penyakit jantung, penyakit selia, penyalahgunaan alkohol, juga masalah tiroid. Jadi kalau misalnya SGOT, SGPT Anda tinggi, belum tentu juga livernya buruk. Coba bisa juga cek tiroidnya. Tanya dulu apakah dia konsumsi alkohol. Tanya dulu apa resiko jantung atau tidak. Kemudian tanya juga apakah dia sedang menderita hepatitis yang autoimun. Seperti itu. Nah, dengan hasil lab di badan saya yang SGOT, SGPT-nya adalah 17 dan 18 atau rendah, artinya latihan materi kelas autofagi tidak membebani liver. Berubah. Udah apa lagi ya? Apa penyebab SGP tinggi gitu kan? Kalau tadi SGPT. Salah satu organnya mengalami kerusakan. Misalnya bisa juga pada hati, bisa juga pada otot, jantung, otak, sampai ke ginjal. Nah, SGOT tinggi juga tidak berbeda jauh dengan SGPT tinggi. Bisa saja karena hepatitis, gitu kan? Kemudian ada kerusakan sistem pada peredaran darah. Ini long COVID juga bisa masuk ke sini. Sirosis hati atau kanker hati. Kemudian setelah mengalami serangan jantung, ada juga karena alkohol, seperti tadi paparan zat beracun dan efek samping dari obat-obatan. Jadi bukti sekali lagi, latihan pada kelas autofagi tidak membebani liver. Nah sekarang kita lihat hasil uji lab di badan saya, pemeriksaan resiko kardiovaskular. Nah, resiko kardiovaskular ini kita lihat ya, pada pemeriksaan profil lemak. LDL saya 23 Desember lalu adalah 88 LDL saya. Jadi LDL ini gampangnya adalah kita sering mengasosiasikan dengan dalam tanda kutip lemak jahat. Dalam tanda kutip, karena tergantung konteks cara kita memandang. Karena bagi orang-orang ketogenik, justru LDL-nya harus tinggi. Ya kan? Kemudian, analisis pemakan segala, ya kan, ada protein, karbohidrat, ada lemak, maka saya lihat juga cardio risk index-nya, CRI-nya, yakni nilai LDL dibagi HDL. Di mana kalau risiko rendah itu harus kurang dari 3. Skor saya adalah 2,2. Jadi alhamdulillah saya baik-baik saja. Oke, jadi sekali lagi latihan materi autofagi terbukti aman bagi
jantung, bagi kardiovaskular. Kenapa? Di badan saya seperti itu, karena saya menjalani. Kolesterol direct saya LDL-nya 88, optimal. Rasio saya juga kurang dari 3 bagus. Nah, seperti itu. Kita lihat pemeriksaan HbA1c. Wah, profil diabetesnya gitu kan. Mineral dan inflamasi. Karena sering saya bilang berkali-kali, karena saya adalah founder dari OMG System, saya founder dari metode nafas ritme. Saya juga founder dari komunitas yang menjalani atau mempraktekkan materi-materi di kelas autofagi, maka saya harus pastikan bahwa itu semua terjadi di badan saya dan semua everything is fine dengan cara dan metode yang sama seperti yang dilakukan peserta. Ibaratnya nggak jarkoni, bisa ujar, orang bisa ngelakoni. Itu lihat, B1C, mineral, dan inflamasi. Oke, kelihatan di sini ya. HbA1c saya adalah 5,3. Berarti normal. Bukan orang mengidap diabetes. Meskipun saya tidak mengidap diabetes, tapi saya menjalani pola makan saya. Saya menjalani teknis latihan olah nafas saya. Saya tidak pernah menyuruh peserta untuk melakukan sesuatu yang saya sendiri tidak pernah lakukan. Contohnya gini, saya suruh peserta untuk dia tidak makan karbo. Sampai berat badan peserta turun belasan kilo. Sampai susah BAB. Sampai mungkin masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Sampai ketakutan, kolesterol tinggi, ketakutan, dan sebagainya. Sampai begitu, kata seperti itu. Sementara saya tidak menjalani, perut saya buncit, badan saya obesitas. Itu pasti tidak benar. Walaupun mungkin iya, Anda ada yang sembuh karena tidak makan karbo, ya kan? Mungkin saja Anda tidak makan karbo, tidak makan sayur, tidak makan bumbu, kemudian apalagi tuh yang dimakan dengan daging, telur, 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 ikan, misalnya begitu. Kemudian ada alpukat, gitu kan, atau PCO atau sejenis itu. Ya mungkin saja kita kasih saran begitu mereka sembuh. Mungkin saja, dan mungkin bisa ratusan atau ribuan atau puluhan ribu. Tapi coba lihat sosok body dari foundernya mencerminkan metodenya atau tidak. Karena dia harus mendapatkan empati. Empati itu lahir dari bahwa kita pernah dalam situasi seperti itu. Jadi kalau misalnya saya nih, misalnya contoh saya aja, saya buncit, berat badannya saya 90 kilo, saya obesitas, perut saya buncit. Lalu saya suruh kasih pemahaman kepada peserta untuk menjalani pola makan yang tidak makan karbo, yang harus puasa belasan jam atau puluhan jam atau berhari-hari misalnya begitu. Sampai kehilangan berat badan belasan kilo, puluhan kilo dengan cepat, kolesterol naik sampai meroket, gula darah turun dengan cepat dan sebagainya. Sedangkan saya masih buncit, saya masih obesitas. Berarti saya jarkoni. Tidak benar yang seperti itu. Mesti hati-hati, Anda harus kritis. Anda harus cari founder yang juga menjalani pola makannya, yang juga menjalani latihan napasnya. Maka sering saya bilang, kriteria pertama adalah lihat postur foundernya, lalu perhatikan perutnya. Ini rumus, ini rumus. Betul ini rumus. Ini cara gampang bagi Anda untuk menilai apakah orang itu betul menjalani metodenya atau tidak. Lihat postur foundernya, lalu perhatikan perutnya, suruh dia berdiri. Lihat, perhatikan perutnya. Kalau misalnya dia obesitas, buncit, perutnya macam bos, lalu dia suruh pesertanya nggak makan karbo, nggak makan sayur, nggak makan bumbu dan sebagainya, sampai turun belasan kilo sementara dia perut macam bos, tinggalkan aja. Ini masih tidak benar. Bisa tidak benar. Lebih baik Anda cari komunitas atau founder yang memang foundernya menjalani. Perhatikan saja. Satu, ketofastosis, Nur Prasetyo. Cari videonya atau fotonya yang seluruh tubuh, lihat. Bentuk badannya bagus, slim, lean, perut rata. Kita lihat foundernya Ketogenik Indonesia, Mas Anas Ahmad. Ya kan? Saya juga berteman dengan beliau, saya ada. Lihat perutnya, rata. Lihat posturnya, perutnya pun tidak buncit. Iya, enak dilihat. Nah, sama juga founder OMG, saya. Silakan datang ke kantor, temuan dengan saya, lalu lihat perut saya. Perut saya. Eh, buncit atau tidak? Gitu. Kenapa? Kan ini penting sekali. Ini penting sekali. Oke ya, balik ke topik. Jadi ketika kelas autofagi ini saya berikan,
Ternyata dia bisa menurunkan HbA1c. Tahun lalu saya 5,4, sekarang 5,3. Dan mineral saya normal semua. Artinya saya akan terhindar dari malnutrisi. Ya, mineral saya normal, jantung saya juga baik, kemudian ginjal saya juga baik, HbA1c diabetes juga saya baik. Kemudian HSCRP saya nol. Apa itu HSCRP? Apa itu HSCRP? Nah, kita belum bahas vitamin D3 yang 122 ya, nanti saya akan bahas belakangan. HSCRP itu adalah parameter inflamasi. Parameter inflamasi. Semakin tinggi inflamasi di badan kita, maka semakin besar nilai HSCRP-nya. Singkatan dari C-reactive protein. Jadi C-reactive protein menunjukkan tingkat inflamasi di badan kita. Jadi kalau nol, berarti inflamasi di badan saya sangat rendah. Nah, sini kelihatan ya. Dia sebagai penanda inflamasi. Saya ada di paling kiri. Nol. Nol. Nol tuh komanya nol juga. Nol tuh komanya nol juga. Jadi 0,0. So begitu, bisa aja. Ya buktinya labnya bilang begitu kan saya nggak ngerti. Saya cuma diambil darahnya diperiksa. Kemudian kita lihat EKG jantung. Nah, EKG jantung. Morning HR saya adalah 71. Ini morning yang sangat bagus. Ya. Kemudian, mana tadi? Kemudian, semua variabel EKG saya normal. Ini lagi, ada. Saya full medical check up di sini. Saya di sini melakukan full medical check up. Jadi di full medical check up ini ada banyak sekali variabel yang saya uji. Nanti di video berikutnya saya akan munculkan lagi variabel-variabel yang lain. Ya kan, parameter yang lain. Ada banyak sekali yang nanti jadi pelajaran buat kita. Jadi pada intinya adalah di kelas autofagi yang tanggal 8 Januari nanti, memperbaiki diabetes, menurunkan inflamasi, memperbaiki tidak menyebabkan terjadinya malnutrisi. Kemudian ginjalnya pun bahkan membaik. Ginjalnya bahkan terkoreksi membaik. Apalagi HbA1c, diabetes tadi sudah. Gitu kan? Liver. Liver juga tidak membebani liver. Berarti livernya normal dan membaik. Jantung membaik. LDL membaik. Resiko jantung koroner gitu kan. Kemudian CRI, cardio risk index-nya juga membaik. Kemudian apa lagi? Mineral tadi sudah. Inflamasi tadi sudah. EKG, rekam jantung, ya kan? Tidak terjadi gangguan ritme atau aritmia pada jantung. Jadi ini semua membaik jika kita menjalani kelas autofagi. Karena itu kelas yang saya lakukan sendiri. Cara saya makan seperti yang saya ajarkan di kelas autofagi. Sama persis. Cara saya latihan seperti yang diajarkan di kelas autofagi basic dan autofagi lanjutan. Sama persis. Maka di setiap pelajarannya saya sering mendemonstrasikan bersama. Saya latihan bareng. Ini loh gula darah saya. Saya ukur. Ini gula darah sebelum latihan sekian. Lalu saya repetisi, turun menjadi sekian. Lalu saya turun terus begitu. Live. Tidak bisa diedit. Karena live pada saat itu juga. Karena saya paling senang live. Kenapa? Karena kita praktisi. Saya praktisi. Bukan teoritis. Saya praktis. Praktisi adalah orang yang mempraktekkan. Jadi kapan saja mendemonstrasikan. Siap. Sama halnya saya kasih analogi seperti kemampuan naik sepeda. Kapan saja Anda diberikan sepeda, Anda siap dan bisa naik sepeda itu. Kecuali Anda memang tidak bisa naik sepeda, atau cuma berteori tentang bisa naik sepeda. Nah, seperti itu. Jadi kelas auto pagi ini nanti akan diajarkan di tanggal 8 Januari. Tanggal 1 Januari. Seminggu 3 kali. Tiap Selasa, Kamis, Minggu. Jam 19.45 WIB dan selalu ada rekamannya. Apa-apa yang tadi saya tunjukkan, lebih dari 10 item, 10 variabel di mana semuanya membaik. Harapannya adalah Anda akan seperti itu. Sama ketika saya melatih kelas lansia, purnawirawan itu kan, ada videonya tuh, bisa dilihat di atas. Atau di YouTube saya. Di sana pun saya uji lab, agar peserta melihat bahwa pelatihnya tuh ya benar berubah. Pelatihnya tuh benar berubah.
nggak cuma bisa ngomong tok gitu. Saya diprotes sama Pak Laksamana Tanto Kuswanto apabila perut saya buncit. Jadi Anda pelatih kami mengajari kesehatan, mengajari nurunkan lemak. Perut Anda buncit, turunkan. Wow, saya dulu pernah dimarahin 10 tahun lalu. 10 tahun lalu saya dimarahin. Jadi ini lucu. Ini saya cerita sedikit. 10 tahun lalu, ini saya tunjukin video saya. Apa namanya, foto saya di 10 tahun lalu. Jadi 10 tahun lalu itu ceritanya, ceritanya, ceritanya saya melatih pertama kali. Nah, ya, yang namanya melatih ya biasa lah. Nggak ada prasangka gimana gimana gitu kan. Ya, ya biasa aja namanya kita yang melatih gitu. Kemudian eh, mengajari olah napas, mengajari kesehatan. Rupanya diperhatikan. Ya, rupanya saya diperhatikan. Diperhatikan bagaimana, Mas? Ya diperhatikan posturnya, bentuk tubuhnya. Kemudian ketika masuk pada sesi di mana saya kemudian menceritakan mengenai strategi olah napas untuk penurunan berat badan, diprotes saya, diprotes. Protes gimana? Jadi protes. Diprotesnya adalah Anda sendiri badannya obesitas. Ini saya tunjukin ya. Ini lucu, tapi memang itulah kenyataan. Oke, bisa tunjukin. Oh, ini foto saya ya, tahun 2016. Wow, ini saya buncit ini. Anda ini badannya obesitas. Ini 2016. Waktu seminar pertama kali, seminar pertama kali. Jadi waktu itu saya minta dibuatkan seminar dengan pembicara saya dan salah satu dokter dari apa namanya rumah sakit RSUD hari Minggu. Nah ini kelihatan. Oh, perut saya no maju itu sabuk saja turun, sabuk saja turun. Kelihatan. Oh, ya kan? Sabuk saja turun. Ini ada lagi yang lebih jelas nih. Oh, ini dia. Oh, Mas Gunggung nih. Sabuknya aja sampai maju gitu. Buncit itu perutnya nahan, sabuknya nahan perut itu. Saya diprotes itu waktu itu. Gimana sih Anda melatih kami ngajari cara menurunkan lemak, cara menurunkan berat badan. Kok Anda sendiri obesitas? Gimana kita bisa percaya? Waktu saya berkilah begini, kan ini secara teori ya, ya secara jurnalnya pokoknya ya begini Pak, terbukti bisa gini 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 ini gitu. Iya, saya tahu itu bagus, keren. Tapi ya, Mbok ya praktekkan dulu di badanmu. Baru nanti kemudian kita percaya bahwa itu tidak ada efek samping. Kemudian itu tidak menyebabkan terjadinya hal-hal negatif secara di masa depan, kira-kira begitu. Dan situ kemudian saya tertantang. Oke, saya tunjukin, saya praktekkan. Lalu setiap kali latihan, per periode tertentu, 2-3 bulan sekali uji lab, uji lab, uji lab. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Seperti itu. Jadi ini yang kemudian membuat saya sering mengingatkan kepada siapapun yang mungkin ingin mengajar, memberikan materi pada orang. Sebaiknya berikan dulu pada diri sendiri. Rasakan betul supaya kita tahu dari A sampai Z-nya. Ada banyak kebaikan yang mungkin bisa kita berikan pada orang. Tapi jangan jadikan masyarakat atau orang sebagai kelinci percobaan. Lebih baik Anda sendiri dulu dijadikan sebagai kelinci percobaan. Uji dulu bahwa betul bisa turun. Perutnya tidak buncit, tidak obesitas, langsing, berotot, bertenaga, bisa pusat 40 kali. Bisa treadmill 6 sampai 8 menit tanpa ada aritmia. Buktikan semua itu dulu. Terlihat HbA1c-nya bagus, LDL-nya bagus, segala macam variabel liver, mungkin ginjal dan sebagainya itu bagus. Baru nanti Anda bisa cerita bahwa ini saya ada punya 2 hasil lab, berarti 2 tahun. Jadi 2 tahun itu perjuangan, saya menjalani semua ini dengan benar. Gitu. Dengan saya. Nah, jadi pastikan kita dapat pengetahuan dari founder atau sumber yang menjalani. Aku cara paling gampang adalah lihat root. Bersama Mas Gung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Lihat rootnya.